Saya orangnya introvert, saya orangnya pendiam, pemalu, nggak banyak temen. Mana cocok jalanin bisnis network marketing? Pernahkah pertanyaan itu terbersit dalam benak Anda? Benarkah introvert tidak cocok dalam mengerjakan bisnis network marketing? Di video ini, kita akan membahas 10 alasan mengapa orang-orang yang introvert justru memiliki kelebihan-kelebihan yang membuat mereka punya peluang sukses di bisnis network marketing. Buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, salam kenal, saya Lucy, Digital Network Marketer di Bisnis Online BGS dari BioGreen Science. Saya mengerjakan bisnis network marketing secara online dan mendapatkan peringkat leadership senior master di bisnis ini, juga mendapatkan penghargaan Entrepreneur of the Year 2020 dari APLI atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ada teori di ilmu psikologi yang membagi kategori orang menjadi dua tergantung pada bagaimana mereka mendapatkan energi. Kelompok pertama adalah orang-orang yang mendapatkan energi ketika mereka berkumpul bersama banyak orang saat mereka bersosialisasi ngobrol dengan teman-temannya. Nah, mereka itu kelompok yang dinamakan extrovert. Kelompok kedua adalah orang-orang yang justru mendapatkan energi ketika mereka sedang sendirian. Mereka ini disebut dengan orang-orang introvert. Apa hubungan antara dua pengelompokan ini dengan kesuksesan di bisnis network marketing? Banyak orang berpikir bahwa di bisnis network marketing harus jago jualan, harus banyak temen, pinter ngomong. Menariknya, banyak orang yang meraih peringkat leadership tertinggi di bisnis network marketing adalah orang-orang yang introvert. Kok bisa? Apa alasannya? Alasan yang pertama adalah karena mereka jago dalam membuat perencanaan. Orang-orang pendiam, orang introvert, butuh lebih banyak waktu untuk memproses informasi. Ini sebabnya mereka nggak banyak bicara. Dengan kemampuan memikirkan hal-hal dengan lebih dalam ini, mereka akhirnya menjadi perencana yang lebih baik. Karena nggak banyak bicara, dalam diam, mereka banyak memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi. Dan untuk bisa sukses, dibutuhkan perencanaan plus eksekusi dari rencana-rencana tersebut. Ini butuh banyak pemikiran, nggak cukup hanya dengan ngomong-ngomong atau jago ngomong aja. Alasan yang kedua, biasanya orang introvert itu adalah pendengar yang baik atau great listener. Orang sukses perlu mendengarkan masukan-masukan yang membina sebelum mereka mencapai kesuksesan. Untuk bisa menerima masukan, perlu menjadi pendengar yang baik. Nah, orang-orang introvert ini biasanya mereka memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lebih dulu berbicara, sehingga mereka mendapatkan lebih banyak feedback yang akhirnya membantu mereka maju. Alasan yang ketiga adalah mereka sangat kreatif. Orang pendiam biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk berpikir dibandingkan dengan ngobrol. Saat mereka diam dan berpikir, muncullah ide-ide kreatif. Kreativitas ini penting karena dalam dunia bisnis, customer biasanya senang dengan variasi. Alasan yang keempat, mereka memilih kata-kata dengan lebih hati-hati. Apa yang perlu diucapkan dan apa yang tidak perlu diucapkan, mereka pikir dulu. Jadi meskipun ngomongnya nggak terlalu banyak, tapi karena dipikir dulu, poin-poin yang penting justru yang diucapkan sehingga lebih persuasif. Alasan yang kelima, mereka biasanya lebih observant atau lebih memperhatikan sekelilingnya. Logikanya kalau Anda bandingkan ada dua orang, satu orang yang ngomong terus, satu orang ini lebih diam, lebih memperhatikan. Kira-kira mana yang punya waktu lebih untuk observasi, untuk memperhatikan sekelilingnya? Pasti yang kedua. Dan memperhatikan apa kebutuhan klien, respon mereka. Ini sangat penting dalam menentukan strategi bisnis. Alasan keenam, orang-orang introvert biasanya hanya mempertahankan orang-orang yang terbaik. Mereka biasanya lebih selektif dalam memilih inner circle atau orang-orang dekat mereka. Mereka tidak keberatan punya lebih sedikit teman dekat, asalkan mereka yakin orang-orang tersebut dapat diandalkan. Kualitas lebih penting daripada kuantitas buat mereka. Alasan ketujuh, orang introvert tahu prioritas mereka. Meskipun bisa jadi mereka bukan orang-orang yang asik buat party bareng, mereka tahu persis sikap mereka terhadap sesuatu. Dan mereka memegang teguh nilai-nilai tersebut. Misalnya dalam hal bisnis, ketika mereka sedang fokus pada satu bidang bisnis, katakanlah bisnis suplemen kesehatan, mereka akan benar-benar fokus pada bidang tersebut sebelum berpikir untuk ekspansi ke bidang-bidang lain yang kurang berhubungan. Dan usaha konsisten di prioritas yang tepat adalah salah satu kunci untuk menunjang hasil yang lebih sukses. Alasan ke-8, para pemalu, pendiam, introvert, biasanya mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan. Orang-orang yang pendiam, yang tidak banyak bicara, menunjukkan bahwa mereka punya pengendalian diri yang baik. Mereka tahu kalau ada hal-hal yang tidak perlu diceritakan, terutama yang menyangkut hal-hal yang konfidensial. Bayangkan ada orang-orang yang tahu informasi pribadi Anda,
misalnya perencana keuangan Anda atau konsultan pajak Anda pasti lebih mudah untuk percaya pada orang-orang yang nggak banyak ngomong dan bisa jaga rahasia. Alasan yang kesembilan adalah mereka punya kesadaran diri yang tinggi. Maksudnya mereka tahu hal-hal apa yang mereka bisa dan mereka juga tahu kelemahan-kelemahan mereka. Mereka sadar bahwa ada hal-hal yang perlu mereka tingkatkan, sehingga mereka cenderung lebih mau mengikuti pelatihan-pelatihan atau training-training untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka. Alasan terakhir yang ke-10, mereka biasanya punya self-control atau pengendalian diri yang lebih baik. Karena memahami kelebihan dan kekurangan mereka dan mereka fokus pada satu hal, ini juga berarti mereka tidak banyak menyibukkan diri dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Mereka fokus pada produktivitas, bukan pada menyenangkan orang-orang lain. Jadi memiliki sifat pendiam atau introvert ternyata ada kelebihan-kelebihannya juga yang membuat mereka punya peluang sukses di bisnis, termasuk bisnis network marketing. Kemampuan untuk berpikir lebih dalam, tahu kapan waktunya untuk berbicara, mengamati, membuat mereka bisa sukses bahkan jauh melebihi ekspektasi mereka sendiri. Jadi, kalau Anda kebetulan bukan tipe yang orang gaul, banyak temen, banyak ngomong, setelah nonton video ini Anda jadi tahu kan kalau Anda punya banyak kelebihan-kelebihan yang bisa menunjang kesuksesan pada saat Anda mengerjakan bisnis, termasuk bisnis jaringan. Masih belum yakin? Belum pede? Saya juga basically bukan tipe yang banyak temen kok. Bukan juga yang suka bersosialisasi. Saya lebih suka sendiri, baca buku, riset, nulis, daripada kumpul-kumpul. Bahkan dulu, kalau ada orang yang ngajak saya untuk ke acara kumpul-kumpul, saya suka cari-cari alasan biar nggak ikutan. Karena memang pada dasarnya nggak demen tuh ngumpul-ngumpul, ngobrol, ngalor ngidul, dan nggak tahu juga apa yang mesti diobrolin. Malah kalau habis ikut acara kumpul-kumpul dengan banyak orang gitu, badan tuh berasanya capek banget. Padahal nggak ada kegiatan fisik, cuma duduk-duduk ngobrol-ngobrol doang. Jadi pada saat awal saya join di bisnis network marketing, orang-orang yang kenal saya shock juga. Kayak misalnya orang-orang yang pernah satu sekolah atau satu kantor. But, nggak berarti orang-orang kayak kita bakalan nggak sukses di bisnis jaringan. Fokus aja pada kelebihan-kelebihan kita, dan kita catch up untuk perbaiki hal-hal yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Terus kenapa sih kok ngotot banget harus ngerjain bisnis jaringan? Kenapa nggak bisnis yang lain aja? Jawabannya, karena ini adalah salah satu cara tersederhana dan tercepat kalau Anda menginginkan punya kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Kerjain 5 tahun aja, Anda udah bisa pensiun. Secara income, growth-nya bisa eksponensial karena ini bukan hasil kerja satu orang kita sendiri jungkir balik, tapi merupakan kerja tim. Jadi kenaikan income itu bisa cepat sekali, nggak perlu nungguin kenaikan gaji kayak setahun sekali gitu. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan income, ditabung, dijadikan aset yang bisa menghasilkan passive income buat Anda. Hitung dana pensiun yang kira-kira Anda butuhkan, dan segera kumpulin dari hasil mengerjakan bisnis network marketing ini. Kalau Anda bisa dapat kendaraan sebagus bisnis online BGS, yang payout-nya termasuk yang terbesar di Indonesia, maka kerjakan 5 tahun aja Anda sudah bisa pensiun. Terserah habis itu mau ngapain. Yang jelas ini adalah batu loncatan yang bisa membantu Anda mendapatkan kehidupan yang Anda inginkan dengan jauh lebih cepat. Apalagi ini bisnisnya online, cocok buat yang pemalu, yang introvert, yang nggak banyak ngomong, karena ini nggak perlu ketemu-ketemu langsung dengan orang. Mau tahu lebih detail mengenai bisnis online BGS, Anda bisa cek linknya di sini, bisnisonlinebgs.com/peluang bisnis. Atau WhatsApp langsung ke Lucy ke nomor ini 0812-8531-9145. Kalau Anda suka, kita bisa kerjakan bisnis ini bareng-bareng dan have fun bareng. Ingat subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!